Ikan hasil tangkapannya tadi sudah tidak ada, melainkan digantikan oleh koin emas. Lebih terkejutnya lagi pada saat ia melihat ada seorang gadis cantik di dalam rumahnya. Ia pun bertanya kepada gadis itu, "Siapa engkau? Mau apa engkau di dalam rumahku ini?" Gadis cantik itu pun menjawab, "Aku adalah ikan yang tadi kau tangkap. Aku di sini menggantikan dengan koin emas dan juga diriku ini untuk membantumu. Tapi dengan satu syarat, engkau tidak boleh memberitahu asal-usulku ini," katanya. Lalu Toba pun menyetujuinya. Lama-kelamaan mereka saling jatuh cinta dan menikah. Ia pun dikaruniakan seorang anak yang diberikan nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang pemalas dan juga nakal. Hingga pada suatu hari, ibunya menyuruh Samosir untuk mengantarkan bekal kepada ayahnya yang sedang bekerja di ladang. "Samosir, tolong antarkan bekal ini kepada ayahmu, nak," kata ibunya. Awalnya Samosir menolak. Katanya, "Aku tidak mau, Bu. Aku ingin di rumah saja. Cuaca di luar sangatlah panas." Lalu ibunya pun memohon kepada dia, "Tolong nak, untuk sekali ini saja," kata ibunya. Lalu Samosir pun mengiyakan dan segera berangkat ke ladang ayahnya. Pada saat di perjalanan, Samosir merasa sangat kepanasan dan juga kelaparan. Hingga Samosir duduk di tepian untuk beristirahat. Samosir pun tergiur ketika melihat bekal ayahnya. Karena hawa yang panas dan juga ia kelaparan, ia membuka bekal itu. "Harum sekali bekal masakan ibu ini," katanya. Lalu ia pun karena lapar, ia pun ingin memakan bekal itu. Katanya, "Maaf ya, ku makan sedikit bekalnya." Ia pun memakannya. Karena ia tidak sadar, ia pun menghabiskan bekal ayahnya. Karena dia panik, dia langsung menutup bekal itu dan melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di ladang, ia pun memanggil ayahnya, "Ayah, ayah, ini aku, Samosir." Lalu ayahnya pun melihat. "Sedang apa kau di sini, nak?" "Mengantarkan bekal untuk ayah." "Wah, tumben sekali kamu. Biasanya ibu yang mengantarkannya," kata Toba. Lalu Samosir pun menjawab, "Iya ya, kali ini aku yang mengantarkannya." Lalu ayahnya pun meminta untuk menemani dia makan bekalnya. Lalu Samosir awalnya menolak, sampai akhirnya dia pun mau. Pada saat ayahnya membuka bekalnya, ayahnya sangat terkejut melihat bekalnya tidak ada sebutir nasi pun tersisa. Toba langsung bertanya kepada Samosir, "Mengapa bekal ayah ini tidak ada sedikit pun, nak?" Lalu Samosir menjawab, "Maaf ya, tadi pada saat perjalanan aku merasa sangat kelaparan, jadi aku makan deh bekal ayah." Lalu ayahnya pun sangat marah karena perbuatan Samosir yang tidak baik. Ia pun memarahi Samosir dan berkata, "Dasar kamu anak pemalas, anak nakal, dan juga anak ikan. Benar-benar anak ikan ya kamu." Samosir yang mendengar itu pun langsung terkejut dan menangis. Ia pun kembali ke rumahnya dan berkata ke ibunya, dia mandiri. Samosir dimarahi oleh ayahnya dan dikatai anak ikan. Ibunya pun sangat terkejut mendengar Toba berkata seperti itu. Ia pun langsung menyuruh Samosir pergi ke atas bukit tinggi, dan ibunya kembali ke sungai di mana tempat ia ditangkap. Ia pun langsung kembali sebagai jelmaan ikan dan masuk ke dalam sungai itu. Ketika dia sudah masuk, hujan deras langsung turun, tidak berhenti. Pasti ya papa ibu terus ya. Hujan semakin Ibu terus deras. ya pasti ya. Permukaan tentang tanah ibu terus ya. semakin tertutupi. Berakhirlah cerita di situ.
Air yang menutupi permukaan tanah itu diberikan nama Danau Toba. Dan juga permukaan tanah yang ada di pinggirnya diberikan nama Pulau Samosir. Apa pesan moral yang bisa kita petik dari sini? Berapa hari? Pesan moralnya Ngapalin adalah berapa hari? janganlah Seminggu. kamu membuat janji jika kamu tidak bisa menepati janjinya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk Malo. Oke, luar biasa Malo. Berbitanya begitu lancar, intonasi suaranya nadanya pas banget. Ya, luar biasa. Buat anak kelas 3 itu sangat luar biasa. Terima kasih Malo. Baik, habis sebelum teman-teman barangkali ada tambahan dari Ibu Kepala Sekolah langsung. Baik Ibu, monggo. Nah, ini yang langsung menanggapi adalah Kepala Sekolah menilai. Oke. Pengawas itu. Tim guru penggerak. No, anggotanya no. Memang nyender. Ibu bangga. Setelah bangga terus bersyukur. Ternyata Geser, potong. Geser. Semut enggak? Ini Semut kecil. dengan berani menampilkan diri apa yang mampu dengan percaya diri ini hasilnya. Cari anak PDP Yang aja. pertama, Nggak tahu malu. dan Iya, jadinya anak pendek. ibu berbahagia dengan anak kelas 3. Ibu yakin yang lain Ini. banyak, cuma Si itu, belum Madu. berkesempatan tampil. Yang lucu-lucu Yang aja, Bu. kedua, yang membuat ibu bangga lagi adalah Nggak usah panjang. audiensinya, teman-teman yang lain. Mm-mm. Coba perhatikan Pak, tidak ada yang main-main, semuanya serius mengikuti acara ini dengan tertib. Memang tadi Pak Bayu ada warning sebentar, sedikit tidak ada yang bercanda, tidak ada yang cerita ya, tidak ada yang ngobrol ya, tidak ada yang melempar-lemparan. Ternyata anak-anak kita memang anak-anak hebat. Sekali dihimbaukan oleh sekolah langsung dijalankan. Aman semua dari kelas 1 sampai kelas 6. Artinya kalian memang benar-benar bisa menempatkan diri, disiplin, tertib dimanapun berada. Yang menjadi penontonnya bagus, yang menampilkan ceritanya juga bagus. Ini baru 09. Siapa kita? Karena memang ya belum terbiasa sih Bu. Siapa kita? Nanti juga kalau dia pindah pagi dan bisa. Karen 09. Terima kasih, dilanjut Pak Bayu. Baik, terima kasih Bu. Artinya ketika ingin menjadi anak hebat adalah kembali ke pribadi sendiri, ya, jangan mengandalkan orang lain untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, itu. Untuk tadi adalah ceritanya tentang apa? Danau Toba. Oke. Untuk di pesan moralnya apa? Oke, ini Pak Bu tunjuk nih. Yang belakang. Yang laki-laki yang pakai topi. Siapa? Ini kelas 5C. Oke, Aldi. Oke, Aldi. Tadi ceritanya tentang Danau Toba. Oke, kamu kutip sedikit. Ceritanya itu tentang apa tadi? Ya, sedikit ceritanya tentang apa? Kisahnya. Itu kisah saya Sedikit Pak. aja. Yang kamu dapat dari kita. Ayo jangan kasih tahu. Sedikit aja. Nah, ya sedikit aja. Ayo Aldi. Buruan, sedikit aja, buruan. Pas itu lucu. Makanya tuh saya situ kenapa? Sedikit aja yang kamu tahu. Ayo, bingung kan? Oke, yang menyimak Pak Beton juga lagi. Siva, sedikit aja. Berubah menjadi gadis cantik dan
Kemudian penyebabnya kenapa orang tuanya marah. Nah, Satria. Kenapa bapak tuanya marah? Nah, kenapa? Coba. Iya, ntar. Nih, coba, Satria. Di jalan bekal. Oke, bagus. Oke, artinya kalau kita menyimak semuanya, kita tahu runtut kegiatan ceritanya dari awal sampai akhir. Baik kan? Untuk kegiatan literasi hari ini kita cukup. Untuk minggu depan kita akan melihat sama-sama penampilan dari kelas 6B dalam bentuk teater. Ya, Pak Luki ya? Siap Pak Luki ya? Oke, 6B dalam bentuk teater, artinya semuanya bermain. Oke, untuk ceritanya kita saksikan di minggu depan. Mudah-mudahan semuanya siap dalam kondisi yang siap. Nah, itu kegiatan literasi saya hari ini kurang lebih sampai 6 menit. Kita lanjut kegiatan dalam Bu. Oke. Kurang lebih sampai 15 menit paling ada. Oke, 15 menit dulu. Oke, siap ya. 6B harus dibicarakan. Boleh pakai properti atau yang lainnya, kita siapkan karpet merahnya. Oke, untuk hari ini cukup, kita lanjut literasi. Terima kasih Malo, tepuk tangan untuk semuanya Malo. Oke Malo. Oke, kita tunggu Malo selanjutnya di kelas 3. Nah, kita lanjut masuk ke kelas dimulai dari kelas 1.